Selamat datang. Bagaimana? Apa perutmu sudah cukup lapar, Bu Hara? Seperti yang kau dengar, perutku sudah keroncongan, Menji. Yang akan menjadi penguji dan penanggung jawab di ujian babak kedua ini adalah aku, Hunter Citarasa. Hunter Citarasa? Apa maksudnya? Hunter Citarasa adalah hunter yang mencari bahan makanan ke seluruh dunia dan bertujuan untuk menciptakan rasa baru yang lebih lezat. Tentu saja hunter itu sendiri adalah seorang koki kelas 1. Berarti mata ujiannya adalah... Benar. Mata ujian babak kedua adalah masakan. Masakan? Ya. Lalu masakan seperti apa yang harus kami buat? Mula-mula kalian harus membuat masakan yang kuperintahkan. Lalu hanya orang yang lulus di tugas itu saja yang selanjutnya harus membuat masakan yang kuperintahkan. Pendek kata, kalau kami berdua mengatakan masakan kalian enak, berarti kalian lulus ujian babak kedua. Ujian apa? Enak atau tidaknya makanan tergantung selera masing-masing. Seandainya makanan itu lezat bagi kami pun, tapi kalau itu tidak cocok dengan selera kalian, tak ada gunanya kan? Sudah. Dengar ya, seperti yang sudah kukatakan tadi, siapapun yang tidak mau mengikuti ujian ini boleh pulang. Nah, selamat berpisah. Sudahlah, menyebalkan sekali. Orang yang banyak mengeluh sebaiknya pulang saja. Maaf, lanjutkan kata-katamu tadi. Peserta yang bisa membuat kami berdua mengatakan lezat akan lulus di ujian kedua. Dan ujian babak kedua ini akan selesai pada saat perut kami sudah kenyang. Nah, menu pesananku adalah babi guling. Dia bilang babi guling. Kesukaanku adalah jenis babi terganas di dunia yang hidup di hutan ini, yaitu Kritstem. Kritstem? Ujian sudah dimulai. Kritstem punya kebiasaan menghancurkan lawannya dengan hidungnya yang besar dan keras. Kalau sampai terlambat lari, kalian sendirilah yang bisa mencari makanan babi. Kepalanya! Kelemahannya ada di kepala! Rasakan ini! Hai, ke sini! Ayo! Berhasil. Wah, Silakan dinikmati. Wah, banyak sekali. Sepertinya aku terlalu meremehkan peserta. Benar-benar hebat. Tapi masalahnya adalah rasa. Pada akhirnya, berapa orangkah yang akan mampu memuaskan selera Hunter Citarasa Bu Hara? lezat. Berapa orang yang akan lulus? Wah, yang ini juga enak. Hunter yang berselera sangat tinggi. Ya, benar enak. Kenapa yang gosong pun dimakannya? Luar biasa. Enak sekali. Apa benar dia itu Hunter Citarasa? Selesai. 70 ekor babi guling selesai dimakan. Dasar kau ini, kenapa kau bilang lezat untuk semua babi guling yang sudah kau makan? Kalau begitu apa gunanya jadi penguji? Ya, tidak apa-apa kan. Pesertanya kan sudah berkurang sedikit. Lagi pula ini kan bukan ujian untuk menilai rasa dengan cermat. Ah, mana bisa begitu? Seorang Hunter Citarasa itu tidak boleh sampai berbohong pada seleranya sendiri. Ya sudah. Ah, apa boleh buat? Penilaian untuk masakan babi guling. 70 orang lulus. Tapi masalahnya adalah setelah ini, gadis itu adalah lawan yang cukup tangguh. Bagaimanapun juga,
Di usianya yang semuda itu, dia sudah diakui sebagai ahli cita rasa yang hebat. Dan dia tidak pernah gagal dalam membuat masakan, yaitu masakan yang hebat dan sangat lezat bagi kami. Mensi, sang hunter cita rasa, sebagai seorang koki yang menguasai berbagai masakan dari penjuru dunia. Dia selalu menghasilkan masakan yang luar biasa dengan selera dan tekniknya yang hebat. Dia tidak pernah lupa akan masakan yang dibuatnya sendiri. Di usia yang masih 21 tahun, dia sudah disebut sebagai gadis jenius nomor 1 hunter cita rasa. Beda dengan Bu Hara, ujianku tidak semudah itu. Aku akan menilai kalian dengan tegas. Tapi sebagai seorang jenius, perasaannya pun mudah berubah. Kalau salah sedikit saja, dia jadi halangan besar. Tugas berikutnya untuk ujian babak kedua adalah Susi. Mustahil bisa memasak masakan yang tak ku kenal. Sepertinya mereka kebingungan. Ya, wajar saja kalau mereka tidak tahu sushi, karena itu adalah masakan tradisional sebuah negara kepulauan kecil. Akan kuberikan petunjuk. Ayo coba, masuklah ke dalam sini. Biarpun yang kupesan sushi, tapi yang bisa masuk penilaianku hanya sushi kepal saja. Ayo kita mulai. Ujian ini akan berakhir setelah perutku kenyang. Selama itu kalian boleh membuat berapa banyak pun sushi yang kalian inginkan. Apa bisa dibuat hanya dengan nasi saja ya? Kalau dilihat dari alat-alatnya, sepertinya dibutuhkan juga bahan yang lain. Aku beruntung. Tidak kuduga masakan tradisional dari negeriku akan dipakai untuk ujian. Tapi kalau aku terlihat terlalu senang sekarang, nanti bisa ketahuan oleh peserta yang lain. Aku akan pura-pura tidak tahu dan lulus dengan mudah. Itu adalah cara yang paling mudah. Dia pasti tahu caranya. Sushi kepal. Biarpun aku tidak tahu bentuk pastinya, sepertinya aku pernah membacanya. Benarkah? Kalau tidak salah, membuatnya dengan cara menambahkan daging ikan segar di nasi yang sudah dicampur dengan cuka dan bumbu lainnya. Ikan? Bagaimana kau ini? Kita kan di hutan. Jangan keras-keras. Ikan kan bisa juga didapatkan dari sungai atau kolam. Bodoh. Kau ini memang licik, Menci. Bukankah yang digunakan untuk sushi itu biasanya adalah ikan laut? Justru karena itu akan jadi menarik. Aku bosan makan sushi yang biasa. Sushi seperti apa yang akan mereka buat? Hebat. Aku sudah tidak sabar lagi. Karena hari ini, daripada sebagai penguji, aku lebih senang menilai mereka sebagai koki. Sebagai koki, itu kan bisa berbahaya. Apa? Tidak apa-apa. Semoga saja kebiasaan buruk Menci tidak sampai muncul. Akulah peserta yang selesai paling pertama. Kuberi nama Leo Spesial. Ayo coba makan. Coba kau lihat. Mana bisa dimakan? Masakanmu sama dengan peserta nomor 403. Salah. Bukan. Hampir benar. Berikutnya. Salah. Sebenarnya seperti apa sushi itu sebenarnya? Aku harus tahu. Salah. Peserta berikutnya. Bagaimana ini? Belum ada satupun sushi yang bisa kucicipi. Apa kalian ingin membuatku mati kelaparan? Kalau disimpulkan dari semua yang sudah dikatakan olehnya, maka sushi kepal itu bentuknya mungkin seperti kroket atau hamburger yang dibentuk dengan tangan. Dan biasanya dihidangkan dengan jumlah lebih dari satu. Lalu dilihat dari alat makan yang dipegang olehnya dan piring kecil berisi bumbu yang ada di depannya, maka sushi itu akan dicelupkan di cairan bumbu itu lalu dimakan. Itu berarti ukurannya kira-kira sebesar telur atau lebih kecil. Aku tahu. Ini dia. Kalian memasak
Bagaimana? Ini sushi bukan? Akhirnya muncul juga makanan yang kuinginkan. Coba ku makan. Tidak bisa. Rasanya tidak enak. Ulangi lagi. Apa katamu? Bukankah yang disebut dengan sushi kepal itu adalah nasi seukuran 1 kali suap yang dikepal dengan bentuk agak memanjang dan di atasnya diberi wasabi dan potongan ikan segar? Itu masakan yang mudah. Siapapun yang membuatnya pasti rasanya tidak berbeda. Celaka. Masakan yang mudah, siapapun yang membuat, rasanya tidak akan berbeda. Yang benar saja. Apa kau tahu? Untuk bisa mengepal sushi sampai benar-benar ahli dibutuhkan latihan lebih dari 10 tahun. Orang amatir sepertimu biarpun sudah membuat dengan bentuk yang mirip tapi rasanya sangat berbeda seperti langit dan bumi. Dasar bodoh. Ya kalau begitu jangan jadikan sushi sebagai bahan ujian. Diam, masih mau protes ya? Akan kubunuh kau. Berani-beraninya bicara seperti itu. Akhirnya kebiasaan buruk Menci muncul juga. Kalau dia sudah marah seperti itu, pasti semakin susah untuk memenuhi seleranya. Di dunia ini hanya ada beberapa orang koki saja yang bisa memuaskan selera Menci. Lihat saja. Peserta berikutnya bawa masakannya. Kalau begini terpaksa aku harus menilai dari segi rasa saja. Coba ku makan. Gagal. Kau mengepalnya terlalu kuat. Nasinya jadi keras dan tidak enak. Hei Menci, itu terlalu sulit. Hei, kau diam saja. Cara memotong ikannya sangat salah. Maaf ya, perutku sudah kenyang. Sudah kenyang kan? Karena itu, seperti yang sudah kukatakan, berarti tidak ada peserta yang lulus. Tahun depan datang lagi ya. Mana mungkin bisa begitu? Yang benar saja. Aku tidak bisa menerima keputusan wanita ini. Bagaimana jadinya dengan ujian hunter ini ya?